Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Apa semua sehat? Semua baik? Baik ya. Puji Tuhan. Karissa bersyukur sekali karena hari ini dapat bergabung bersama adik-adik lagi di ibadah hari Minggu. Nah adik-adik, Karissa mau tanya nih, apakah pagi ini adik-adik semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap ya? Tahu nggak adik-adik? Ternyata bukan cuma kita loh yang mau memuji Tuhan. Kira-kira siapa lagi ya? Yuk kita memuji Tuhan. Burung-burung di pohon puji Tuhan, bunga-bunga di padang puji Tuhan, malaikat-malaikat di surga puji Tuhan, patut saya kamu juga puji Tuhan. Sekarang saya di rumah puji Tuhan, kamu juga di rumah puji Tuhan, malaikat-malaikat di surga puji Tuhan, saya kamu kita semua puji Tuhan. Teman-teman yang sakit sudah sembuh, teman-teman yang sehat tetap sehat, mari kita semua puji Dia, sukacita haleluya puji Tuhan. Nah adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, sekarang waktunya kita berdoa. Mari adik-adik, kita lipat tangan, kita pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau beribadah kepadamu. Tolong sertai kami ya Tuhan, tolong berkati kami, supaya kami boleh memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, waktu tadi kita berdoa, siapa yang gak tutup mata? Tutup mata semua? Pintar. Nah adik-adik, waktu kita menutup mata, apa yang adik-adik rasakan? Gelap, betul gelap. Nah, apa di sini masih ada yang takut dengan gelap? Kalau misalkan mati listrik bagaimana? Masih ada yang suka nangis, teriak-teriak, panggil mama? Oh, kita sudah tidak perlu takut sekarang. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Yuk adik-adik, kita mau menyanyikan pujian kita yang kedua, judulnya Kanan Kiriku Ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, atas bawah ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, Yesus selalu besertaku. Satu kali lagi ya. Apa betul Kak kalau Tuhan selalu bersama dengan kita? Kok aku nggak bisa ngeliat ya? Betul adik-adik, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Walaupun mungkin kita tidak dapat melihatnya secara langsung, tapi kita dapat merasakan kehadirannya. Sama seperti udara, kita tentu tidak dapat melihat udara, tapi kita dapat merasakannya. Kita dapat menghirup, dan bahkan jika udara bergerak, kita dapat merasakan angin segar. Nah adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Allah di
fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Iya adik-adik, Tuhan Yesus selalu menemani kita dan mendengarkan kita. Walaupun mungkin kadang-kadang kita suka merasa sendirian, kok gak ada temennya. Namun percaya saja bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita, karena Ia mengasihi kita. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Yesus Cinta Saya. Sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang seseorang yang disertai oleh Tuhan. Waktu takut, waktu menghadapi masalah, Tuhan selalu menyertai dia. Kira-kira siapa ya? Yuk kita cari tahu. Halo adik-adik, apa kabar? Wah, Kak Yohana senang sekali ya bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Pasti kabarnya baik ya. Adik-adik, Kak Yohana mau bertanya, siapa di sini adik-adik yang pernah menang lomba? Ada? Kak, aku pernah menang lomba menyanyi. Wah, hebat ya. Kak, kalau aku pernah menang lomba mewarnai. Wah, keren. Kalau aku, Kak, aku suka sekali berenang. Waktu itu aku pernah lomba menang loh jadi juara 1. Wah, hebat. Wah, adik-adik, hari ini Kak Yohana mau bercerita adik-adik. Ada seorang nabi Tuhan, namanya Bapak Elia. Bapak Elia ini karena pertolongan Tuhan, Bapak Elia menang adik-adik mempersembahkan korban tanpa menggunakan api. Wah, Bapak Elia ini sangat senang sekali adik-adik. Tapi adik-adik ada yang tidak suka, ada yang jengkel sama Bapak Elia, ada yang marah. Siapa itu? Namanya Raja Ahab dan Ratu Isabel. Ratu Isabel ini jengkel adik-adik, benci sama Bapak Elia. Ratu Isabel ini menyuruh pelayannya untuk pergi ke tempat Bapak Elia dan berkata, "Hei Bapak Elia, lihat ya nanti, ditunggu saja. Kami akan membalas kamu, kami akan balas dendam. Hati-hati ya." Wah, Bapak Elia menjadi takut adik-adik. Kemudian Bapak Elia cepat-cepat pergi dan menuju ke padang gurun. Karena cepat-cepat pergi, Bapak Elia lupa membawa bekal dan makanan dan minuman. Sampai di padang gurun, Bapak Elia lelah. Cuacanya sangat panas, mataharinya sangat terik. Bapak Elia lupa tidak membawa bekal, tidak membawa makanan dan minuman. Dan Bapak Elia akhirnya beristirahat adik-adik di bawah semak-semak. Bapak Elia berkata, "Tuhan, aku tidak tahan lagi." Dan akhirnya Bapak Elia berbaring dan tidur adik-adik. Saat Bapak Elia tidur, tiba-tiba ada yang menyentuhnya. Bapak Elia kaget adik-adik. Kok ada orang lain? Kan aku di sini hanya sendiri. Dan tiba-tiba Bapak Elia mencium. Kok baunya enak sekali ya? Bau roti bakar. Kemudian Bapak Elia membuka matanya adik-adik, bangun. Ternyata ada malaikat Tuhan. Dan di samping kepalanya ada roti bakar dan minuman.
Malaikat Tuhan itu berkata, Elia, makanlah dan minum supaya tubuhmu menjadi kuat, tidak capek lagi. Kemudian Bapak Elia makan adik-adik roti itu dan minum. Tetapi belum sampai habis, Bapak Elia kemudian tidur lagi karena lelahnya badannya. Tetapi malaikat itu membangunkan Bapak Elia lagi adik-adik dan berkata, Elia, bangun, makan dan minumlah sampai habis supaya tubuhmu menjadi kuat kembali, supaya kamu punya tenaga kembali. Dan Bapak Elia melakukannya adik-adik. Bapak Elia makan roti itu dan minum sampai habis. Dan ternyata benar adik-adik, setelah Bapak Elia makan roti itu dan minum sampai habis, Bapak Elia punya kekuatan yang baru. Badannya tidak capek lagi. Kemudian Bapak Elia dapat melanjutkan perjalanan selama 40 hari 40 malam. Nah, sampai akhirnya Bapak Elia sampai adik-adik ke Gunung Horeb. Bapak Elia mendaki gunung itu dan menemukan goa adik-adik untuk bermalam, untuk beristirahat, untuk berlindung adik-adik, untuk bersembunyi. Tiba-tiba ada suara adik-adik, suara Tuhan. Tuhan berkata, Elia, apa yang kau lakukan di sini? Bapak Elia menjawab, Tuhan, aku sudah bekerja keras buat engkau. Sekarang aku bersembunyi di sini karena aku dikejar-kejar oleh Raja Ahab dan Isabel istrinya. Dia akan membunuh aku. Bapak Elia bilang begitu adik-adik. Tetapi Tuhan berkata, Elia, keluarlah dari gunung itu. Dan tiba-tiba ada angin yang sangat besar. Sehingga batu-batu yang ada di gunung itu berjatuhan adik-adik. Tetapi Tuhan tidak ada di situ. Kemudian muncullah gempa bumi yang hebat. Tetapi Tuhan juga tidak ada di situ. Kemudian muncullah api adik-adik. Tetapi Tuhan juga tidak ada di situ. Dan akhirnya muncullah angin sepoi-sepoi basah. Sampai akhirnya Bapak Elia menutupi mukanya dengan jubahnya. Dan Tuhan berkata kepada Bapak Elia, 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 apa yang kau lakukan di sini? Bapak Elia menjawab, Tuhan, aku dikejar-kejar oleh Raja Ahab dan Isabel dan aku bersembunyi di sini. Tetapi Tuhan berkata adik-adik, Elia, pergilah ke Damsik. Aku akan memberikan tugas kepadamu. Nah, di situ adik-adik, Bapak Elia baru sadar bahwa ternyata Tuhan menyertai Bapak Elia. Tuhan selalu ada buat Bapak Elia. Tuhan tidak meninggalkan Bapak Elia. Adik-adik, hari ini kita mau belajar loh seperti Bapak Elia. Kita mau percaya Tuhan selalu ada buat kita. Saat kita sedang sedih, saat kita sedang senang, Tuhan selalu ada menyertai kita. Kita mau percaya ya. Sekarang siapa di sini yang lagi sedih? Kita mau percaya Tuhan selalu menyertai kita. Siapa di sini yang sedang sakit? Ada? Nah, kita juga mau percaya Tuhan juga selalu menyertai kita. Kita mau percaya Tuhan selalu ada dan menyertai kita setiap saat, setiap waktu. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh sekolah minggu. Kami boleh mendengarkan cerita tentang Nabi Elia Tuhan. Yang disertai Tuhan, selalu Tuhan ada buat Nabi Elia. Dan saya mau percaya juga Tuhan ada buat saya.
Tuhan selalu menyertai di setiap hidup saya, baik suka maupun duka. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk tetap percaya dan selalu percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan selalu ada ya adik-adik. Tuhan selalu hadir buat kita. Sehingga kita tidak perlu merasa takut karena Tuhan selalu mengasihi dan ada untuk kita. Kita dapat melalui semuanya dengan sukacita. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia batu perlindunganku. Satu lagi. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia batu perlindunganku. Halo adik-adik, aktivitas hari ini untuk kelas besar maupun kelas kecil sama. Kita akan membuat kartu. Bedanya apa? Bedanya kalau kelas kecil nanti masih boleh dibantu sama mama atau papa. Sementara yang kelas besar coba bikin sendiri ya. Oke, nah pertama-tama kita akan mengambil selembar kertas. Kalau ada kertas yang gak tebal ya adik-adik. Nah, setelah itu kita akan membagi kertas ini menjadi 4 bagian. Untuk ukurannya terserah adik-adik. Yang penting keempatnya harus sama besarnya. Nah, setelah dipotong, masing-masing kertas akan kita beri gambar. Gambarnya seperti ini. Nah, setelah itu adik-adik boleh mewarnainya. Sesudah diwarnai, adik-adik bisa beri keterangan di bawahnya. Ada angin lembut, angin topan, gempa bumi, dan api. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, bisa minta tolong mama atau papa untuk memberi titik-titik bantuan. Nah, kalau sudah selesai ditulis, jadi deh kartunya. Kartunya ini untuk apa sih? Oh, kartu ini bisa kita pakai untuk bermain. Cara mainnya bagaimana? Caranya, kartunya dikocok dulu adik-adik. Sudah dikocok sampai acak, kita akan letakkan kartunya secara berjajar dengan gambarnya menghadap ke bawah. Nah, habis itu adik-adik harus bisa mencari atau menebak mana ya kartu yang bergambar angin lembut. Nah, begitu cara bermainnya. Kalau adik-adik yang kelas besar, bisa membuat lebih dari 1 set. Misalnya 2 set, jadi ada 8 kartu. Atau 3 set, jadi 12 kartu.
Nah, cara mainnya sama, tapi tentu saja tingkat kesusahannya lebih sulit karena kartunya lebih banyak. Oke, selamat mencoba. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai ya. Untuk persembahannya dapat dititipkan kepada mama dan papa ya. Nanti mama dan papa yang akan bantu memberikan persembahannya ke gereja. Bye-bye, bye-bye. Sampai jumpa lagi. Bye-bye adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.